Tapi ada satu ruangan yang sangat menarik perhatian saya karena saya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam dan katanya itu adalah ruangan ritualnya mereka. Selalu ada renovasi, selalu ada yang dirubah. Setiap 4 kali purnama harus ada yang berubah, misalnya gagang kunci, pintu atau apa, supaya keuangannya tetap lancar kayak gitu. Kalau nggak lancar, iya ada yang mati keturunannya. Selain disebut rumah bubrah, orang-orang di kawasan Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten mengenalnya sebagai rumah bingung. Julukan rumah bubrah dipakai untuk menandai bahwa rumah ini selalu dibubrah atau dirusak untuk direnovasi tanpa henti. Lantas, ada hantu apa saja yang menghuni rumah ini? Benarkah ada jejak pesugihan di sana? Berikut ini penelusuran ganjil misteri bersama Furi Harun, seorang wanita indigo. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bersama Furi Harun dan Boneka Caca, tim ganjil misteri menyusuri rumah bingung yang penuh dengan kisah mistis. 3 batang dupa dinyalakan sebagai tanda kedatangan tim ini bukan berniat jahat. Boneka dalam bopongan Furi juga bukan sekedar benda tak berenergi. Ia telah pula menyiapkan permen sebagai hantaran untuk beberapa makhluk halus jenis anak kecil. Oke pemirsa, hari ini saya Furi ditemani sama Caca. Kita lagi di rumah bingung yang lokasinya di Cirende, Tangerang. Jadi kita mau melakukan observasi dan penelusuran kenapa rumah ini selalu berubah bentuk dan kenapa juga setiap ada orang yang mendirikan tempat usaha atau bekerja di sini selalu diganggu gitu. Jadi sebelum kita melakukan prosesi observasi dan penelusuran, saya terlebih dahulu menyalakan dupa 3 ya. Jadi fungsinya dupa ini justru bukan untuk mengundang energi-energi yang negatif dari luar gitu, tidak. Ini adalah sebagai salah satu bukti tanda bahwa kita meminta izin dan pamit untuk bisa menceritakan kenapa mereka ada di sini dan kenapa rumah ini selalu dalam taraf renovasi, nggak selesai-selesai. Dupa ini cukup 3 ya, karena memang mereka senangnya sesuatu yang ganjil, kayak 1, 3, 7, dan 9 gitu. Ini sebenarnya untuk yang dewasa-dewasa. Ada satu spirit di sini yang pengen saya ajak komunikasi, dan dia sih sudah cukup welcome, baik gitu. Dan ada beberapa anak kecil juga. Anak kecilnya agak nggak bisa diem ya, tapi mungkin nanti kita bisa kasih mereka permen kayak gitu. Kenalan sama Caca. Sosok pertama yang menyambut adalah wanita muda, cantik, berambut panjang, namun mukanya terluka sehingga tidak pernah menampakkan seluruh wajahnya. Penjelasannya cukup komplit, mulai dari pertama kali menghuni rumah hingga tugas-tugasnya, termasuk asalnya dari
Jawa Timur. Ini di sini ya. Jadi kalau di sini ada sosok perempuan, perempuannya muda, cantik ya. Tapi memang dia agak malu dan agak gak mau menghadap ke sebelah kanan gitu karena memang mukanya yang sebelah kiri hancur. Iya katanya kalau misalnya ada yang tidur di sini atau kerja di sini udah pasti tugasnya dia adalah untuk ngusir. Kalau tidak bisa diusir dengan suara-suara maka dia akan mengusir dengan tindakan kayak gitu. Kayak misalnya tiba-tiba muncul membuat orang ketakutan, tiba-tiba listrik mati atau ada orang teleponnya bergerak sendiri kayak gitu sih. Karena memang itu tugasnya dia. Perempuan berwajah rusak rupanya menjadi penunggu utama rumah Bubrah yang memimpin semua makhluk halus di tempat ini. Informasi ini diperoleh dari sekumpulan dedemit jenis anak kecil yang bergerombol di ruang lain. Assalamualaikum. Oh, ternyata banyak banget ya. Kalau gitu perwakilan aja ya. Karena kakak bawanya juga terbatas perwakilan. Nanti siapa yang mau cerita? Oke. Di sebelah sini. Di sini ada 5 orang anak ya. Ada 5 orang anak. Tapi mereka bilang mereka tinggal di sini memang diizinkan oleh perempuan yang tadi. Jadi si anak-anak ini dulunya nggak tinggal di sini. Mereka bilang sih baru tinggal di sini. Cuman mereka juga suka disuruh sama mbaknya tadi yang kita ajak ngobrol di sana, yang di sini dari tanggal 2 Oktober 1996 itu untuk gangguin orang-orang yang tinggal di sini. Jadi intinya adalah kenapa mereka ada itu atas persetujuan dari pemilik tempat ini, pemilik tanah, pemilik rumah ini. Dan kenapa mereka mengganggu orang yang tinggal di sini karena memang rumah ini nggak boleh ditinggali. Lalu apa saja yang ditemukan Furi dari penelusuran rumah Bubrah? Benarkah ada jejak pesugihan yang sangat kuat di sana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selesai berdialog dengan sosok yang menjadi penghuni pokok rumah bingung, langkah Furi diarahkan ke sisi lain. Ia akan menemui kuntilanak yang terlihat bersahabat. Saat ini kita ada di bagian dalam rumah bingung ya. Kalau tadi kita lihat di bagian aulanya yang hall, ketemu sama satu perempuan cantik yang wajah sebelah kirinya hancur. Kita juga udah komunikasi sama anak-anak dan mereka juga memang ngaku mereka suka gangguin orang-orang yang diem di sini memang karena nggak ada orang yang boleh diem di sini bekerja ataupun tinggal gitu. Nah sekarang kita akan ketemu sama mbaknya kuntilanak ya, cuman dia masih agak-agak malu-malu gitu. Oke, assalamualaikum mbak. Jangan malu-malu, sebentar aja kok. Sebentar aja ngobrol ya, sebentar aja, oke? Kamu jangan dulu ketawa-ketawa, cekikikan, kita butuh jawabannya. Nggak ada yang boleh sama ibu yang tadi katanya. Jadi kuntilanak ini kalau dilihat umurnya kalau manusia itu mungkin baru 18 tahun. Kalau ibu-ibu yang tadi itu memang sekitar 28-an something ya. Nah katanya memang ibu itu yang kuat di sini, yang memang bertugas untuk nggak boleh di sini. Rumah ini adalah rumah tempatnya
Itu katanya sesuatu yang besar, yang memang kalau rumah ini ditempatin nanti akan ada sebuah malapetaka, bencana, mungkin sakit atau mungkin kematian. Dari si Kunti, Furi mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang musabab rumah bubrah atau rumah bingung yang dikenal penuh dengan misteri. Dan misteri utama rumah ini adalah jejak pesugihan. Dari bentuk rumah yang tak kunjung jadi atau selalu ada yang direnovasi, pesugihan yang dipakai berjenis pesugihan kandang bubrah. Nggak bolehnya kenapa? Kalau ada orang sakit mati di sini nggak bolehnya kenapa? Oh ya nggak boleh sama yang di sana, sama yang di Jawa gitu. Si Mbak tadi itu adalah anggap kayak sebagai petugas dari Jawa sana yang memastikan bahwa tempat ini clear, selalu ada renovasi, selalu ada yang dirubah setiap 4 kali purnama gitu. Jadi nanti kita bisa lihat ritmenya ya, 4 kali purnama ya anggap aja 4 bulan harus ada yang berubah, misalnya gagang kunci, pintu atau apa. Bukan sebuah perubahan yang harus besar gitu, tapi memang syaratnya seperti itu supaya keuangannya tetap lancar kayak gitu. Kalau nggak lancar, iya ada yang mati keturunannya. Keturunannya? Iya, karena kan yang punya udah nggak ada. Jadi ini kayak nggak boleh aja. Penjelasan mulai menemukan beberapa fakta tentang rumah bubrah. Furi bersama boneka Caca beralih ke tempat lain di sisi atas rumah. Ia melihat bayangan pocong dan ia sangat berhati-hati melangkah karena setiap bertemu pocongan masih sering terkaget-kaget. Oke, kita akan pindah ke ruangan di atas ya, tangga. Ada pocong sih, tapi tadi dari luar aku udah ngomong, aku suka rada-rada kaget nih kalau ngelihat pocong. Agak-agak friendly ya mukanya ya gitu, jangan serem. Kita datang baik-baik kok. Oh ya, masih ada permen nggak? Dia minta tuh di ujung itu, kita kasih permen dulu. Enggak, kita nggak mau tinggal di sini. Ini ada kayak alat-alat sajen ya. Kita nggak mau mengganggu. Ya, maaf ya. Oke. Kita cuma mau dengar cerita kamu sebentar aja. Pesugihan kandang bubrah memang menyaratkan agar sebuah rumah tidak pernah selesai dibangun. Tapi benarkah ada ritual kekayaan pada dini hari? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di lantai atas ada energi berbeda yang ditempati lelembut jenis pocong. Tapi dari makhluk halus menakutkan ini justru diperoleh informasi yang lebih pasti bahwa rumah bubrah memang menjadi tempat mendapatkan kekayaan. Sosok ini juga memberi informasi soal ritual dini hari yang dilakukan para penghuni rumah. Oke, pocong ini asalnya dari Jawa, ya, dari Jawa Timur. Dia memang ditugaskan juga oleh orang Jawa Timur untuk menjaga rumah ini di bagian atas. Tapi dia bilang semuanya atas persetujuan mbaknya yang di bawah. Jadi kalau mbaknya udah ngizinin kita masuk
maka dia pun nggak berani untuk gangguin kita kayak gitu. Dan dia sih cuma cerita bahwa dia ini suruhan. Kalau di sini jangan datang jam 2 malam sampai jam 4 pagi karena itu adalah waktu-waktu yang berbahaya. Ada semacam energi yang bakalan bikin orang-orang yang datang ke sini jam 2 sampai jam 4 pagi sakit gitu. Jadi mungkin kalau ada yang pengen datang malam sebelum jam 2 udah selesai gitu. Ritual mistik pada dini hari dilakukan di sebuah ruang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Dari ritual inilah pemilik rumah mendapat berlimpah kekayaan. Tapi ada satu ruangan yang sangat menarik perhatian saya karena saya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam, hanya boleh bercerita dari luar. Dan katanya itu adalah ruangan ritualnya mereka. Jadi mereka punya ritual khusus yang mereka lakukan setiap jam 2 sampai jam 4 pagi di sini. Katanya ritual ini akan membuat pemilik dari tempat ini tidak pernah kehabisan uang dan itu adalah tugasnya dari mereka gitu. Assalamualaikum. Ya. Oke, diusir-usir. Oke. Saya sih nggak mau nerobos masuk ya. Karena mungkin ada beberapa orang atau orang yang memiliki kemampuan khusus yang berani untuk menerobos dan bercerita. Tapi kalau saya secara pribadi, apabila saya sudah tidak diizinkan, saya nggak mau nerobos gitu. Karena saya nggak mau nanti terjadi sesuatu yang buruk sama kita. Tujuan kita adalah untuk penelusuran. Tapi mereka menceritakan bahwa di dalam ruangan ini diadakan ritual setiap hari jam 2 sampai jam 4 pagi gitu. Ritualnya seperti ada banyak orang ya, banyak makhluk berbentuk orang gitu yang kayak lagi memasukkan sesuatu ke masakan supaya keuangannya tuh lancar terus gitu. Di dalam penerawangan kita itu kayak ada kuali besar terus mereka masukin sesuatu terus akhirnya jadi uang. Di sini muncul muka bayangan seperti siluman ular, tapi dia nggak tinggal di sini, dia tinggal di Jawa gitu. Biasanya siluman-siluman ular seperti ini memang memberikan dampak seperti kekayaan, seperti kejayaan, usaha apapun yang dipegang oleh manusia tersebut akan sukses gitu. Nah itu mungkin berhubungan dengan cerita Rumah Bingung ini yang konon katanya pemiliknya melakukan pesugihan gitu. Kita juga belum bisa pastikan kebenarannya 100%. Kita masih harus ngecek dulu betul atau tidak gitu. Cuman kalau di belakangnya ini ada semacam gambaran siluman ular yang memang dialah yang selalu dipinta oleh banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha untuk membantu usahanya dengan cara salah satunya adalah memberikan rumah untuk mereka. Rumahnya tidak diisi tetapi selalu diperbaiki, selalu direnovasi setiap 4 kali purnama sekali gitu. Ya paling ya kebanyakan mah ya kan kayak pocong, kuntilanak sama anak kecil sih seringan. Itu mah kalau anak kecil nggak tentu, kadang di atas, kadang dia turun ke bawah. Yang sering saya lihat tuh ya kayak makhluk halus, kayak kuntilanak, kakek tua, anak kecil, orang yang tingginya saya rata-rata ada. Rumah Bubrah atau orang Ciputat menyebutnya Rumah Bingung bisa jadi menyimpan misteri. Tapi ada pula yang menyebut sebagai rumah makhluk halus perantara pesugihan. Benarkah? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.